Oke, baik. Sebelum perkuliahan dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar untuk kemudahan kelancaran dalam penerimaan materi, serta berdoa untuk kesuksesan kita bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, kita melanjutkan materi di pertemuan minggu lalu, bahwa pada saat kita bicara enterprise arsitektur, ada beberapa layer. Nah, kita sudah mulai masuk nih, layer yang pertama, yaitu perihal tentang mengidentifikasi dari lingkungan bisnis. Ya, kita punya dua bagian, ada bagian 1 dan bagian 2, jadi pertemuan pada hari ini adalah bagian 1. Oke. Ya, ini adalah agenda kita pada hari ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi visi dan misi dari perusahaan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, kemudian apa yang dimaksud dengan segmentasi pasar ataupun segmentasi pelanggan, kemudian mengidentifikasi profil pelanggan, jadi apa itu pelanggan, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi profil dari kompetitor. Oke, kita mulai masuk ke mengidentifikasi visi dan misi. Salah satu atribut utama di sebuah organisasi, apapun itu bentuknya, yaitu visi dan misi. Ya, jadi pada saat perusahaan itu dibentuk, selain ada atribut nama perusahaannya, kemudian di mana mereka berdomisili dan sebagainya, ya perlu ada lambang, logo dan sebagainya. Nah, hal yang terpenting juga yaitu memiliki visi dan misi. Ya, visi dan misi. Visi asal katanya adalah dari vision. Ya, vision. Pandangan jauh ke depan, perusahaan mau dibawa menjadi apa. Oke. Nah, visi ya merupakan deskripsi penggambaran perusahaan di masa mendatang, apa yang ingin mereka capai. Nah, kemudian ada statementnya di sini, what do you want to be? Nah, sehingga ya apa yang perusahaan inginkan menjadi apa itu perlu di state. Dan visi yang bagus juga sebaiknya juga memiliki unsur ruang, ya, juga memiliki unsur waktu. Jadi di sana ada scope, ya, ada scope. Mau di mana perusahaan akan datang pada waktu kapan dan dalam lingkup seberapa, lingkup apa, gitu, ya. Nah, itu adalah visi, ya. Jadi saya ulang, visi adalah deskripsi penggambaran perusahaan di masa mendatang, perusahaan akan menjadi apa cita-citanya, ya, apa cita-cita perusahaan, cita-cita besarnya perusahaan, seperti itu, ya. What do you want to be? Nah, kemudian tentunya pada saat kita sudah menetapkan, menggantungkan cita-cita, perlu ada fokus utama, perlu ada yang menjadi kegiatan kunci. Ya. Nah, fokus utama ataupun kegiatan kunci yang akan dilakukan oleh perusahaan itu dideklarasikan sebagai misi. Asal katanya adalah dari mission. Ya, jadi kalau visi adalah vision, pandangan jauh ke depan. Nah, untuk merealisasikannya diperlukan aktivitas utama, kegiatan utama sebagai kunci, itu disebut adalah mission, misi. Ya, apa kegiatannya? Oke, misi merupakan sebuah deklarasi dari perusahaan mengenai bagaimana visi yang telah dicanangkan tadi dapat dicapai melalui fokus terhadap hal-hal utama yang harus dilakukan demi kepuasan pelanggan. Nah, jadi istilahnya adalah why do you exist? Ya, kalau yang pertama tadi visi adalah what do you want to be? Ya, perusahaan mau jadi apa nih? Ya, kemudian kalau misi adalah why do you exist? Jadi kenapa kamu exist, berada, ya. Nah, tentunya misi
itu tidak boleh lepas dari tujuan visinya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga misi merupakan fokus utama dari untuk merealisasikan dari visi. Ya. Nah, nanti pada saat Anda yang sebelumnya yang pernah saya sampaikan bahwa perbedaan antara sistem informasi, program studi dengan program studi yang lain adalah kalau SI itu kental dengan ada unsur dari organisasinya, dengan unsur dari produk yang mereka jual, unsur dari bagaimana proses bisnisnya, aktor-aktor yang terlibat di dalam proses bisnis, prosedur, dan lain sebagainya. Ya. Nah, salah satu yang perlu digali, yang pertama adalah kita lihat apa visi dan misi perusahaan tersebut. Nah, sehingga pada saat di bab 4, kalau katakanlah Anda skripsi, ya, pada umumnya menceritakan tentang studi kasus, ada profil perusahaan, nah itu diceritakan tuh tentang apa nama perusahaannya, didirikan oleh siapa, kapan didirikan, di mana domisilinya, bla bla bla. Kemudian ada visi dan misi sebelum struktur organisasi dan tupoksi, tugas pokok dan fungsi atau tugas, wewenang dan tanggung jawab. Nah, seperti itu. Nah, di situ ada yang namanya visi dan misi perusahaan. Ya, apa cita-cita perusahaan dan apa misinya seperti itu ya. Nah, visi biasanya sebuah statement. Nah, kalau misi itu bisa lebih dari satu ya, biasanya memang lebih dari satu. Oke. Nah, kemudian diharapkan juga nanti pada saat Anda mengetahui tentang bagaimana visi dan misi, ya kalau suatu saat Anda terlibat dalam perumasan visi dan misi perusahaan, nah Anda harus mengetahui itu kira-kira apa sih perbedaan antara visi dan misi. Ya, saya ulang, visi adalah pandangan jauh ke depan, deklarasi perusahaan mau menjadi apa di masa yang akan datang, apa yang mereka inginkan, itu cita-citanya. Ya, kemudian misi, ya fokus utama untuk merealisasikan dari visi. Nah, ini contoh dari visi. Jadi saya sampaikan bahwa visi baiknya ya sebaiknya memiliki scope. Scope di situ artinya terkait dengan ruang dan waktu. Ya, ruang artinya dalam skala apa, lingkupnya. Ya, kemudian secara waktu artinya ada tahun. Ya, jika katakanlah dalam periode yang diinginkan itu belum tercapai, nah maka bisa ditinjau ulang perihal tentang visi. Jadi visi itu bukan sesuatu yang harga mati gitu ya, tidak. Bisa saja ditinjau kembali, dilihat kembali apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, pertanyaannya kenapa perlu ada unsur waktu dan ruang di sana ya? Biar apa? Biar terukur. Ya. Terukur dalam arti apa? Jika katakanlah kita mempunyai sebuah cita-cita, kapan itu akan tercapai? Ya, jangan ya udah sepanjangnya aja kita seperti itu. Tidak, kita harus punya waktu. Kapan targetnya? Ya, dan kita bisa setelah itu sudah tercapai, kita bisa menaikkan lingkupnya. Ya, nah lingkup dalam arti apa? Oke, visi juga harus memiliki unsur realistik. Jadi harus spesifik dan juga harus realistik. Realistik dalam arti jangan sampai ya walaupun ada yang pepatah menyampaikan gantunglah cita-citamu setinggi langit gitu ya. Nah, tapi di sini perlu juga berkaca tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan, ancaman serta peluangnya. Jadi jangan melihat kita sesuatu yang sangat ideal tapi tidak mengukur di dalam perusahaan. Harus punya ukuran dalam perusahaan seperti apa. Oke. Nah, misalnya apa tadi perihal tentang lingkup. Lingkup itu adalah lokasi, wilayah. Kita mau jadi apa? Ya, dalam wilayah tertentu. Apakah wilayah, bisa saja Anda sebut wilayah se-Jakarta Selatan, se-Jakarta, se-Pulau Jawa dan Bali, Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Anda bisa sebut se-Indonesia, Anda bisa sebut se-Asia Tenggara. Jadi tergantung dari skopnya, Anda mau seperti apa. Ya, apakah internasional di dunia, seperti itu. Ya. Kemudian juga tadi ada waktu. Ya, ada waktu. Katakanlah pada tahun berapa, ya.
Misalnya visi di tahun 2020, di tahun 2025 ingin menjadi perusahaan seperti apa. Jadi ada batasan waktu di situ, ya. Kenapa? Agar nanti bisa dipecah tuh. Kalau katakanlah kita berada di tahun 2020 nih, misal ya. Tahun 2020, kemudian kita canangkan di tahun 2025 mau jadi seperti apa. Nah, tentunya itu akan di-breakdown menjadi jangka waktu selama 5 tahun. Nanti akan dilihat tahun pertama akan seperti apa, tahun kedua seperti apa, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Nah, itu bisa di-breakdown agar lebih mudah mengukurnya pada saat kita menetapkan sebuah milestone, ya, lompatan-lompatan di sebuah titik itu seperti apa. Sederhana begini, katakanlah ada di sebuah target adalah 100 sampai di tahun 2025. Nah, kemudian kita di tahun 2020 nih. Nah, cara sederhananya kita breakdown aja. Katakanlah, kita punya 5 tahun. Di saat 5 tahun berarti target kita 100. Ya sudah, sederhananya dipecah aja tuh, 100 bagi 5. Ya berarti 20 kan? Nah, 20%, 20%, 20%. Nah, jadi target tahun pertama adalah 2%, 20%, nanti target tahun kedua adalah 40%, ya, ketiga, dan selanjutnya seperti itu. Nah, nanti diukur. Pada saat diukur, ternyata kurang dari target. Nah, berarti harus di-push kembali. Nah, kalau katakanlah sudah melebihi dari target, ya itu sudah alhamdulillah, itu sudah berada di dalam track-nya. Seperti itu, ya. Katakanlah visi kita nanti kita menjadi perusahaan transportasi terbesar di transportasi bis antar kota terbesar di Pulau Jawa, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian tadi salah satu indikator terbesar tuh seperti apa sih? Armadanya harus punya berapa sih? Harus bisa menjangkau kawasan mana aja sih? Nah, itu perlu ada ukurannya, ya. Jadi saya ulang, visi adalah cita-cita, vision perusahaan mau jadi seperti apa, dan sebaiknya di situ ada lingkup ruang dan juga waktu agar mudah dalam merealisasikan ukuran penetapan target, ya. Dan kalimat visi di sini perlu ada kata depannya. Tadi kan kata depan adalah what do you want to be? What do you want to be? Ya, kamu mau jadi apa? Nah, berarti statement kata pembuka ya biasanya di visi adalah menjadi, ya. Menjadi apa? Menjadi perusahaan yang bagaimana, gitu. Atau kalau di bahasa Inggris kan, ya, visi dan perusahaan katakanlah luar, gitu ya. Jadi ada to be, ya, to be apa, ya, menjadi perusahaan seperti apa, ya. Oke, ini adalah contoh visi. Jadi nanti tadi saya sampaikan sebaiknya ditambahkan, ya. Ditambahkan ada unsur lingkup ruang dan waktu. Oke. Nah, sehingga katakanlah visi dan misi Budi Luhur, ya. Visi dan misi dan Budi Luhur adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul, ya, dilandasi dengan kecerdasan budi dan ditopang oleh teknologi informasi pada tahun 2025 misalnya, ya. Menjadi perguruan tinggi yang unggul di Indonesia, dilandasi dengan kecerdasan dan keluhuran budi dan ditopang teknologi informasi pada tahun 2025. Nah, di situ ruangnya apa? Ruangnya adalah di Indonesia dan pada tahun 2025 secara waktu. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh aja, ya. Jadi saya sampaikan ke Anda sebaiknya visi ada lingkupnya, ruang dan waktu. Oke. Nah, ini contoh visi, ya. Menjadi perguruan tinggi modern berbasis teknologi informasi. Nah, nanti Anda tinggal, katakanlah kalau Anda diberikan kesempatan menjadi tim perumusan visi dan misi, nah tadi sebaiknya ada lingkupnya. Dalam lingkup apa nih, ya? Apakah dia lingkup se-Jakarta, se-Jabodetabek, se-Pulau Jawa, ya, se-Indonesia? Nah, itu perlu ditetapkan. Dan kapan waktunya itu, ya? Nah, pertanyaannya, Pak, gimana nih? Katakanlah nanti pada saat di tahun 2025, kemudian ini masih belum tercapai, ya oke, kita lihat, kita evaluasi hal mana yang belum tercapai, berapa persen yang belum tercapai. Nah, bisa ditinjau, ya, karena tadi, ya, ini bukan sesuatu harga yang mati, ya, ini bisa kita lakukan revisi, ya, menyesuaikan. Tapi bukan berarti kita malah ini fleksibel nanti kita bisa ganti, enggak. Tetap kita harus berpedoman terhadap itu,
ya. Tapi tadi ini bukan sesuatu hal yang statis gitu ya. Oke, lanjut. Menjadi perusahaan berskala kecil menengah dengan pelanggan global di 5 benua, ya. Nah, disampaikan ini menjadi perusahaan berskala kecil, ya. Perusahaannya sih skala kecil, ya, kecil menengah. Nah, dengan pelanggan global di 5 benua. Nah, berarti kan kalau statement visinya seperti ini, dia bilang perusahaan kita sih kecil dan menengah, tapi pelanggan kami ada loh di 5 benua. Nanti target mereka adalah, ya, Anda bisa pikirkan bahwa ini perusahaan ini bentuk-bentuk seperti apa, ya, dia bisa punya pelanggan berada di 5 benua. Berarti kan sudah jelas mereka sudah tidak ada barrier, tidak ada batasan antara lokasi. Ya, tentunya dengan menggunakan teknologi informasi ini bisa direalisasikan. Lanjut, menjadi bandara udara terkemuka dunia. Ya, berarti ini level dunia yang nyaman dan menyenangkan, gitu ya. Nah, pada saat katakanlah visinya menjadi bandara udara terkemuka dunia yang nyaman dan menyenangkan, nah di sini ada kata-kata, ada bandara perusahaannya, ya, dunia levelannya, lingkupnya, ya. Kalau secara waktu nanti bisa ditambahkan, ya. Nah, kemudian di sini ada nyaman dan menyenangkan. Nah, kata-kata nyaman terkemuka berarti kan dia punya ada ukuran tersendiri secara katakanlah perihal tentang peringkatnya. Kalau perguruan tinggi ada yang namanya akreditasi. Nah, kalau bandara mungkin ada yang mirip dengan akreditasi. Jadi perlu ada standar minimal harus seperti apa, ya. Yang nyaman dan menyenangkan. Nah, nanti dielaborasi lagi. Bandara yang nyaman dan menyenangkan seperti apa sih, ya, yang masuknya seperti apa, yang suasananya seperti apa, kemudian jika flight ke bandara tersebut membawa keluarga menyenangkan seperti apa. Nah, seperti itu, ya. Jadi nanti diterjemahkan ke misi, ya. Selanjutnya adalah menjadi hotel pilihan kaum muda dan pencinta seni modern, ya. Ini ada statement visi seperti ini. Nah, berarti bagaimana pilihan kaum muda? Pilihan kaum muda artinya yang berjiwa muda, ya, berjiwa muda yang mereka energi dan lain sebagainya, dan pecinta seni modern. Nah, di situ ada unsur seni modern, ya. Berarti kan nanti ada unsur-unsur seni di situ, seni yang modern, apakah lukisan, apakah patung, apakah estetika penataan ruang dan sebagainya. Nah, itu nanti diterjemahkan berdasarkan dari visi tersebut. Selanjutnya, menjadi pusat perbelanjaan buku virtual terlengkap di dunia. Nah, menjadi pusat perbelanjaan buku virtual, ya, buku virtual, ya, e-book, ya, terlengkap di dunia. Nah, Anda bayangkan, ya, terlengkap di dunia. Nah, itu visinya. Berikutnya, menjadi waralaba rumah makan tradisional terbesar dan termodern di Asia. Oke, ini levelnya Asia nih, ya. Waralaba rumah makan tradisional, nah, tradisional terbesar. Nah, berarti di situ tentunya makanan-makanannya adalah dari keunikan dari daerah-daerah tertentu, ya, dan termodern juga, gitu. Kemudian menjadi organisasi penyedia informasi tenaga kerja terbesar di ASEAN, ya. Menjadi organisasi penyedia informasi tenaga kerja, ya, bukan tenaga kerjanya loh, tapi penyedia informasi tenaga kerja terbesar di ASEAN, ya. Dia semacam kayak menjadi bridging, ya, menjadi perusahaan yang menjadi informasi, ya, katakanlah mungkin anggap ada website atau portal yang menyediakan informasi tenaga kerja, berarti ada si pencari kerja dan ada juga si dunia usaha yang butuh tenaga kerja, gitu. Jadi dia penyedia informasi tenaga kerja, ya. Saat ini juga banyak kok perusahaan seperti itu, ya. Nah, ini adalah contoh dari visi, ya. Oke, perusahaan mau jadi seperti apa harus realistik, ya. Dan tentunya tadi dilengkapi dengan adanya lingkup baik ruang maupun waktu. Oke, sampai visi ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah misi. Oke. Nah, kalau misi di sini berarti kita bicara keejawantahan, ya, dari visi, ya. Dan ini harus kalimat aktif. Oke, kalimat aktif. Karena ini merupakan sebuah fokus utama, merupakan kegiatan-kegiatan kunci, ya,
Nah, ini harus kata aktif. Jadi di depannya ada me. Ya, me. Oke. Kalau yang visi adalah menjadi, gitu, menjadi. Nah, sedangkan misi adalah bagaimana merealisasikan dari visi yang telah dicanangkan tadi, dan harus kalimat aktif kerja di situ. Ya, maaf. Menghadirkan, ya contoh misi ya, menghadirkan gempita film Hollywood di rumah Anda. Menghadirkan gempita film Hollywood di rumah Anda. Ya. Nah, saya tanya sama Anda nih, kira-kira kalau misinya menghadirkan gempita film Hollywood di rumah Anda, kira-kira perusahaan berjenis apa ya yang seperti kayak gini? Ya, Nur Hayadi tadi mau ini? Atau Maulana, silakan. Fatur. Kira-kira perusahaan seperti apa? Yang di misinya adalah menghadirkan gempita film Hollywood di rumah Anda. Kira-kira perusahaan apa tuh? Rifki, Dwiki? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Lah gini, coba dipikirkan. Kira-kira apa? Ya. Netflix. Menghadirkan gempita film Hollywood di rumah Anda. Ya. Nah, kalau ada yang perusahaan television itu televisi maksudnya. Kalau Netflix. Gitu ya. Apa? Netflix, iya bisa gitu. Nah, tapi Netflix itu kan udah nama brand ya. Nah, berarti jenisnya apa tuh? Kayak Netflix, terus apa lagi tuh? Ada iFlix, ada Disney TV dan sebagainya ya. Okay? HBO dan sebagainya. Nah, berarti itu TV apa tuh? Itu streaming TV ya. Ya. Nah, streaming TV boleh ya. Ataupun TV berbayar, digital TV. Betul, bisa ya. Ataupun perusahaan yang memang dia fokus ke film-film Hollywood. Oke. Kalau di Indonesia TV nasional ya, itu kalau saya lihat sampai saat ini relatif kecenderungan adalah masih berbentuk televisi hiburan secara umum, ya. Nah, kalau di luar itu TV-TV-nya itu sudah fokus mau kemana, oke? Nah, kita bicara kayak misalnya yang apa sih TV nasional yang sudah fokus, ya? Katakanlah TV One, Metro TV, dia fokus tuh ke berita, iNews, ya Kompas dan sebagainya, ya. Nah, ada juga TV khusus musik aja, ya. Nah, saya nggak tahu nih Anda generasi MTV atau tidak gitu ya. Okay. Ada TV yang fokus dia ke film kartun. Ada TV yang khusus dia ke sport. Jadi tayangannya semuanya sport. Ya, ada TV yang fokus ke perihal agama. Ya, ada yang TV fokus ke tadi ya. Generasi YouTube ya. Iya sama. Saya juga apa ya? Mungkin kita memang berbeda umur ya, cuma kita di zaman digital yang sama ya. Saya juga sejujurnya udah jarang nonton TV gitu. Jadi kalau nonton TV kalau lagi kepengen aja, lagi ada apa misalnya katakanlah ada sepak bola gitu ya, daripada streaming mungkin kadang-kadang patah-patah, ya udah TV digital aja udah gitu ya, atau ya TV terus misalnya bulu tangkis gitu ya. Kalau yang lain ya di rumah ada TV berbayar ya. Ya kalau lagi pengen nonton aja gitu ya, teman kebanyakan sih dari YouTube ya. Oke. Lanjut ya. Jadi seperti itu ya kurang lebihnya. Oke. Berikutnya adalah menyediakan jasa transportasi tercepat dan termurah. Nah,
menyediakan jasa transportasi tercepat dan termurah. Nah, kira-kira apa perusahaan yang seperti ini? Tercepat dan termurah, ya, transportasi. Ya. Nah, berarti kan perlu ada ukuran. Cepat belum tentu murah. Ya. Kayak murah belum tentu cepat. Nah, sedangkan dia bilang termurah dan tercepat. Nah, apa kira-kira perusahaan ini yang cocok? Oke, bagus. Ada yang bilang busway atau ojek online ya, Grab, Gojek, bagus. Ya, ya seperti itu. Oke. Nah, yang lain kalau katakanlah mikrofonnya baik-baik aja, jangan diketik ya. Saya kayak ngomong sendirian di sini, gitu. Ya, betul. Busway, busway tercepat nggak? Ya, busway by design, ya, karena dia punya jalur dedicated, itu ada ukurannya, ya. Kecuali kalau memang jalur busway dia kan ada di dalam perjalanannya bisa aja dia nyampur ya ke jalur umum ya, jalur umum ya. Cuman pada normalnya dia sudah punya jalur yang dedicated, jalur sendiri ya. Oke. Nah, murah. Kenapa murah? Karena jelas ukurannya. Oh, busway berapa sih? 3.500 ya? Saya lupa deh. Masih 3.500 nggak sih? Ya. Nah, kalau nggak salah kan itu juga berapa tur? 3.500 Pak. Masih ya 3.500 ya? Iya. Nah, itu kan artinya kan bebas ya. Yang penting dalam sekali perjalanan kan, dalam perjalanan dan ada jedanya berapa jam baru nanti kena ongkos lagi. Nah, setidaknya ya itulah perjalanan. Jadi kan murah, jelas. Apalagi sudah terintegrasi dengan angkutan umum dan sebagainya yang di Jakarta tuh namanya Jaklingko tuh. Ya, saya belum pernah coba sih. Paling saya hanya busway aja. Ya. Nah, terus tadi Gojek juga, ya kenapa jelas dia hitungannya berapa hitungannya jelas berapa kilometer hitungannya ya per sekian kilometer nanti berapa ribu rupiah. Nah itu jelas gitu ya. Artinya kita nggak usah khawatir lah perihal tentang macet ya. Kenapa? Karena dia ngitungnya adalah jarak, lebih fair gitu ya. Oke. Nah jadi tadi termurah dan tercepat ya. Gojek ya tercepat karena jalurnya dia motor ya jelas ya. Kalau mobilnya pun ya masih relatif murah ya dibandingkan dengan sebelumnya ya taksi konvensional yang kita kalau naik taksi seperti itu melihatnya argo terus ya bukan menikmati jalan. Oke, lanjut ya. Oke, berikutnya adalah merekam momen terindah tak terlupakan dalam kehidupan Anda. Wah, ini dia perusahaan ini dia bisa menciptakan sebuah produk untuk merekam momen terindah yang tidak terlupakan dalam kehidupan Anda. Nah, seperti apa tuh kira-kira ya? Memastikan keamanan penyimpanan aset dan arsip berharga, ya. Mengantarkan pengetahuan ke rumah Anda, knowledge, ya. Memperluas akses pasar dan penetrasi produk dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu contoh dari misi. Halo, tes. Ya, masuk Diki. Beneran. Oke, udah di mute ya. Oke. Ya, jadi saya ulang, misi itu bisa lebih dari satu statement. Jadi nanti satu visi di perusahaan bisa memiliki lebih dari satu misi, ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu ya. Cuma ya jangan terlalu banyak-banyak juga lah, karena ini kan fokus utamanya seperti apa. Ya, 5 ya, 5, 4, 5 ya itu sedang lah. Gitu. Nah, itu hal untuk merealisasikan dari visi, ya. Nah, kalau perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi visinya mau jadi perguruan tinggi apa, pada tahun berapa, skalanya apa. Nah, misinya itu tidak terlepas dari kegiatan Tridharma. Ya, biasanya misi pertama itu perihal tentang pendidikan dan pengajaran. Misi kedua tentang penelitian dan publikasi penelitian. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Yang terakhir adalah kerjasama. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau di perguruan tinggi. Nah, secara statementnya nanti tinggal fokusnya apa yang mau disampaikan. Ya, jadi statement misi lebih dari satu. Ya, itu adalah fokus utama untuk merealisasikan dari visi. Ya, sampai sini sudah bisa dipahami? Ya, lanjut ya. Jadi nanti Anda bukan hanya sekedar
visi dan misi. Oh, ya sudah, itu gitu ya. Tidak, itu harus dilihat ya. Bahkan nanti kalau Anda mau melamar di dalam pekerjaan, jangan lupa tuh, kan perlu ada namanya kita ngelihat perihal, ya sama lah kayak kalau katakanlah Anda mau mendekati seorang perempuan, biasanya kan kita lihat footprint-nya, kita sering kepoin kan. Ya sama, nanti pada saat Anda mau melamar pekerjaan, Anda juga sama, melihat bagaimana organisasi itu, bagaimana profilnya, visi dan misinya, bagaimana struktur organisasinya, produk apa yang mereka jual, ya, bagaimana brandingnya di dalam masyarakat. Itu harus Anda ketahui juga gitu ya, jangan hanya sekedar melamar aja ya. Nanti ditanya, apakah Anda tahu ini perusahaan apa? Nggak tahu, Pak. Apakah Anda tahu perusahaan ini menjual produk apa? Nggak tahu, Pak. Ya harus tahu ya. Ya bahkan Anda juga sampaikan, saya akan membantu perusahaan Pak untuk mencapai visi dan misinya. Visinya itu gitu. Cuman jangan terlalu textbook ya, karena di sini merupakan sebuah pengetahuan dan juga pemahaman ya. Nah, sama kayak misalnya suatu saat nanti Anda ditanyakan nih sama asesor akreditasi, dia bisa cek secara random tuh, ya. Misalnya Fatur ya, atau Dwiki ya, atau Maulana, tahukah kamu visi dan misi dari UBL? Wah, jangan sampai kamu nggak tahu tuh, ya. Walaupun kalimatnya tidak sama persis, minimal key point-nya tuh tahu gitu ya. Menjadi perusahaan unggul di Indonesia, ya, yang tadi dilandaskan kecerdasan dan keluaran budi ditopang teknologi informasi. Nah, seperti itu pada tahun berapa ya. Oke. Nah, itu secara key point Anda harus tahu ya. Oke, nah sedangkan apa kaitannya dengan SI, dengan sistem informasi? Nah, tentunya tadi yang saya sampaikan bahwa sarjana dari SI ya berbeda dengan sarjana dari program studi lain. Mereka harus tahu tuh perusahaan, mereka harus tahu produk apa yang mereka jual, gitu ya. Nah, dari sisi perusahaan, mereka harus tahu dulu visi dan misinya mau dibawa kemana. Nah, dilihat. Nah, sehingga pada saat kita meng-create enterprise architecture, blueprint, SI perusahaan mau seperti apa, lihat dong visi dan misinya. Jangan sampai SI yang dibikin itu tidak mendukung dari visi dan misi perusahaan. Ya. SI harus dapat mendukung perusahaan. Nah, tentunya mendukung perusahaan berdasarkan dari cita-citanya yang tertuang di dalam visi dan misi. Ya. Berikutnya, memberikan nilai manfaat yang nyata dan fokus pada produk atau layanan berorientasi pada pelanggan. Jadi, apa kira-kira manfaat yang dapat diberikan? Nyata dan fokus. Apa layanan yang bisa SI bantu? Ya. Nah, SI bantu tentunya dengan mempermudah akses, mempercepat, mengakuratkan, dan lain sebagainya. Ya. Mengakuratkan perhitungan tadi ya sudah disampaikan. Oke, lanjut. Selaras dengan strategi bisnis yang disusun. Ya, kenapa? Karena nanti ada turunannya tuh. Visi, misi, tujuan, kemudian ada sasaran, program kerja. Nah, ya berdasarkan di situ nanti kan ada strategi bisnis. Oke, visi, misi, tujuan, sasaran, ya strategi, berikutnya adalah program kerja. Nah, itu bagaimana visi dan misi nanti akan melihat itu semua tuh. Nah, kira-kira seperti apa strategi bisnisnya? Nah, jadi SI harus selaras dengan strategi bisnis yang disusun. Ya. Nah, seperti ilustrasi di slide minggu lalu, ya jangan sampai ada gap. Kita mau lempar kapal kertas, nah itu tidak tepat sasaran kalau kita tidak memahami strategi bisnis. Ya, jadi strategi SITI harus laras dengan strategi bisnis. Dilihat dari apa? Mulai dari visi misi tadi, tujuan, sasaran, strategi dan program kerja. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi komponen strategis dari ekosistem perusahaan. Ya, gimana caranya SI menjadi senjata perusahaan untuk dapat berkompetisi dengan kompetitor. Nah, keberadaan SI tidak boleh keluar dari hakikat visi dan misi yang dicanangkan. Ya, dengan statement seperti ini, berarti Anda juga harus melihat bahwa SI tidak terlepas dari tujuan utama cita-cita perusahaan mau jadi apa. Ya. Oke, lanjut. Ya, itu tentang visi dan misi. Sekarang kita turun ke produk dan layanan yang perusahaan tawarkan. Ya, mengidentifikasi produk dan layanan. Bisnis ada karena perusahaan ya menawarkan produk dan jasa.
Nah, tentunya yang diminati oleh pelanggan. Jadi, pada saat Anda mau membuat produk, harus dilihat dulu, ada nggak kira-kira yang beli, gitu ya. Harus dilihat dulu targetnya, kisarannya, ya. Ada istilahnya, saya juga lupa ya namanya apa ya, target pasarnya ya. Jadi ada berapa nih kira-kira target pasarnya yang akan membeli produk kita. Oke, yang ditawarkan dan diminati oleh pelanggannya. Mengenal karakteristik produk dan jasa perusahaan menjadi kunci dalam memposisikan peranan dan fungsi strategis dari sistem maupun teknologi informasi yang ingin dikembangkan oleh perusahaan. Nah, nanti pada saat dia produk atau jasanya seperti apa, nah di situ juga ada peranan SI itu. Untuk apa? Untuk mendukung. Dari sisi apa? Ya, bisa dari sisi promosinya, dari sisi tadi marketing ya, promosi, ya bisa dari sisi pengaksesan pada saat melakukan pemesanan, bertransaksi, pembayaran, pengantaran, retur, ya, komplain dan lain-lain. Ya, jadi bagaimana caranya SI juga membantu memiliki ya peranan strategis dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Oke, nah ini adalah produk dan service. Ya. Oke, jadi kurang lebihnya produk itu bisa terdiri dari barang dan atau jasa. Ya, jadi bisa dia jualan barang aja, bisa jualan jasa aja, bisa aja dia barang dan juga jasa itu yang mereka jual. Ya, oke. Nah, tentunya pada saat si perusahaan dia menawarkan produk kepada pelanggan, ya, dia karena produk ini merupakan ada ide dulu pertama ya, ide ya, apa tujuannya juga ya. Misalnya penjual sikat gigi tidak hanya menawarkan produk fisik ya, bukan hanya menjual sikat giginya, odolnya gitu ya, tapi juga gagasan bahwa konsumen akan memperbaiki kesehatan gigi. Seperti itu contohnya ya. Oke. Nah, kemudian tadi ya, produk di sini bisa barang, bisa juga jasa dan atau. Jadi ada yang menjual barang saja, ada yang menjual jasa saja, ada yang keduanya ya. Oke. Kemudian tentunya ini hasil dari keluaran atau proses fabrikasi, manufaktur dan produksi. Kemudian melewati saluran distribusi sebelum akhirnya dikonsumsi oleh pelanggan. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian dari sisi TI, ya, di sini keberadaan TI memiliki relasi langsung maupun tidak langsung. Oke, ada perbedaan antara posisi IT di sini, ya. Jadi di sini relasi TI terhadap produk dan jasa dibagi dua, ada relasi langsung dan relasi tidak langsung. Nah, kalau relasi langsung adalah teknologi informasi tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk atau jasa itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga jika produk baik tadi ya, kalau saya bicara produk itu bisa berupa barang dan atau jasa ya, yang tidak terpisahkan dari produk atau jasa sendiri. Jadi tanpa adanya IT, produk itu nggak ada, ya, tidak bisa di delivery atau tidak bisa dinikmati oleh si pelanggan. Nah, contohnya apa? Kira-kira kalau relasi langsung tuh. Jadi TI bagian yang tidak terpisahkan dari produk tersebut, ya. Apa misalnya? Gampang, sederhana kok, banyak di keseharian. Produk seperti apa? Yang IT dia tidak terpisahkan dari produk tersebut, ya, baik barang ataupun jasa. Ayo, kira-kira apa? Ayo berpikir. Jadi kalau intinya gini sih, kalau dia IT-nya nggak jalan, ya udah produk itu nggak bisa di delivery, ya, produk itu nggak bisa dinikmati oleh pelanggannya. Online shop, Pak? Nah, jawabannya ya betul, ya, online shop.
online shop di sini berarti kita bicara tentang spesifik ya e-commerce kali ya, gitu ya. Oke, karena yang namanya online shop bisa bermacam-macam ya. Nah, kita bicara yang sudah didukung dengan e-commerce lah, ya. Kenapa? Karena Anda jualan via WhatsApp juga udah selesai. Anda jualan dengan Instagram juga udah bisa, gitu ya. Cuma di sini kan terkait dengan IT langsung ya, yang ya, penciptaan baik produk atau jasa tersebut. Boleh, bagus. E-commerce ya. Ada lagi yang lain? Yang kira-kira kalau IT-nya nggak ada, ya udah produk kita nggak bisa dinikmati tuh, kalau layanan tuh. Yang lain? Ayo. Iqbal mana nih suaranya nih? Ririn juga? Kira-kira apa? Yang gampang, sederhana, produk yang Anda nikmati setiap hari? Gitu. Gojek bukan, Pak? Gojek? Iya, bisa. Betul. Ya. Coba kalau dia nggak ada IT. Sedangkan mereka sangat kental sekali terhadap IT. Baik dari sisi si pelanggan maupun si driver ojeknya. Ya. Gimana kalau lagi down? Gimana kalau lagi error? Oke. Si tukang ojeknya bingung nih. Ini kok nggak masuk-masuk orderan, ya. Nah, si pelanggan juga berpikir, nah ini kok nggak dapat nih, gue mau ke kampus, nah misalnya seperti itu, ya. Ataupun down sama sekali, pas dibuka error, nah lu repot kan, gitu, ya, betul. Ya, e-commerce juga sama, kalau dia layanannya nggak bisa keakses, ya udah nggak bisa tuh transaksi tuh, ya antara si penjual dan si pembeli nggak bisa tuh mereka berkomunikasi, gitu. Boleh, bagus. Yang lain? IndiHome, TV berbayar, boleh, ya. Kenapa? Itu adalah produk jasa, ya. Jasanya apa? Oh, kalau IndiHome itu dia barang dan juga jasa ya. Kenapa? Karena kan ada sesuatu yang perlu diinstalasi, ada decodernya, mungkin juga ada antena atau satelit sih itu yang kayak parabolanya itu tuh. Ya, kalau di Transvision ya, kalau IndiHome dia itu kan pakai kabel ya, berbasis kabel kan, gitu. Nah itu tapi ada decodernya juga. Nah itu kan berarti kan dia selain jasa ya juga ada produk juga, dijual produk ada juga jasa juga, gitu ya. Termasuk juga ya internet provider, gitu ya. Yang lain apa? Ya bisa terkait yang lain, katakanlah perbankan. Nah bagaimana kalau IT-nya down, nggak bisa transfer, ya nggak bisa lakukan transaksi keuangan, ya. Terus misalnya apalagi? M-banking, boleh. Tadi ya, perbankan tadi saya sampaikan, segala kegiatan, ya baik tarik tunai, baik transfer. Nah, kalau bermasalah, ya udah. Bahkan kalau perbankan itu, ya sebetulnya secara down-nya dia nggak mau lama, ya. Kalau bisa mereka selalu on 24/7. Karena bermasalah aja dalam jangka waktu berapa menit, nah mereka bisa rugi berapa ratus juta itu transaksinya, seperti itu ya, apalagi nunggu lama. Oke. Nah, itu ada yang namanya IT intensif. Jadi tanpa IT mereka tidak bisa menjalankan perusahaannya, ya. Nah, namun kalau katakanlah misalnya budi luhur ya, atau perguruan tinggi lah secara umum ya, kalau katakanlah IT-nya mereka lagi down, katakanlah berapa jam, ya mungkin tidak terlalu bermasalah juga, ya. Cuma disampaikan aja, transaksi sedang tidak bisa, di pengumuman tuh, harap sabar menunggu, gitu, ya. Sehari masih nggak apa-apa. Nah, pas 2 hari, udah mulai gerah. 3 hari, udah nggak mungkin, susah, udah nggak bisa, gitu ya. Tapi ada juga perusahaan yang mereka dalam sehari mereka nggak bisa, pokoknya harus 24/7, gitu ya. Kayak tadi tuh contoh-contoh yang sudah disampaikan, ya. Bandara, nah bandara juga sama, ya jangan sampai pelayanan tentang perjalanan
menggunakan pesawat terbang di bandara, ada informasi-informasi jadwal dan sebagainya, lalu lintas penjadwalan dan sebagainya, ya nggak bisa. Nah, itu juga IT intensif, gitu ya. Oke. Nah, tapi ada beberapa perusahaan yang memang tidak IT intensif, jadi tanpa adanya IT ya masih nggak apa-apa untuk dalam jangka waktu tertentu ya. Oke. Lanjut ya. Nah, tapi ada relasi tidak langsung. Nah, kalau relasi tidak langsung ini adalah berada sebagai pendukung saja, supporting dalam penciptaan produk atau jasa, ya. Jadi sesuatu yang tidak berhubungan secara langsung lah, pada intinya seperti itu. Nah, apa saja contohnya? Nah, ini sudah contohnya nih di slide berikutnya nih. Kalau relasi langsung, itu ada e-book atau buku digital. Jadi perusahaan yang dia secara produknya adalah menjual e-book, ya, atau menyewakan e-book, ya. Kemudian film atau video, tadi streaming dan sebagainya juga bisa, ya. Oke, foto atau gambar juga sama. Nah, ini terkait dengan IT. Majalah elektronik, e-trading, ya. Kemudian online jurnal. Nah, ini kalau di pendidikan ada yang namanya online jurnal nih. Anda pun di Budi Luhur mahasiswa SI ada yang namanya JOM, Jurnal Online Mahasiswa, pakai OJS, ya, online journal system, namanya Idealis. Oke, ada virtual banking. Nah, tadi juga disebutin tuh M-banking ya. M-banking kan hanya salah satu dari transaksi virtual ya, bisa dari jadi kan mobile ya, spesifik ya, kan bisa aja nggak tahu masih ada kali ya SMS banking ya, atau internet banking. Nah, apapun itu adalah virtual banking. Kemudian tadi movie streaming ya, tadi disebut Netflix dan sebagainya. File hosting, nah itu nggak kepikiran tuh Anda tuh ya. Oke, nah ada perusahaan yang dia secara jasa ya, dia menjual hosting ya, hosting. Nah, kemudian gimana kalau katakanlah servernya bermasalah atau apapun lah terkait dengan infrastrukturnya bermasalah. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan yang sudah menitipkan filenya hosting di tempat Anda tidak bisa diakses. Nah, itu repot juga tuh, ya. Kemudian e-ticketing ya, e-ticket ya bisa macam-macam ya. Katakanlah mau nonton konser ya, ataupun mau beli transportasi, tiket bis, tiket kereta, pesawat, ya apapun itu, ya ini kurang lebih yang lain yang sejenis, ya itu juga sama lah. Nah, itu adalah relasi langsung. Nah, kemudian ada yang relasi tidak langsung. Nah, tadi ada sebagai pendukung. Ya, contohnya apa? Contohnya ada CRM, ada SGM, ada IRM, dan data warehouse, dan corporate portal. Nah, kenapa CRM dia tidak berkaitan langsung, ya, atau ini sebagai pendukung? Jawabannya iya, karena ini lebih ke arah ke layanan, ya, ke layanan, bagaimana cara untuk mendapatkan pelanggan baru, bagaimana cara untuk meningkatkan pelayanan, dan bagaimana cara untuk mempertahankan, tapi tidak langsung berkaitan dengan produksi penciptaan produk tersebut, ataupun pada saat agar produk itu dapat diakses oleh si pelanggannya. Tidak seperti itu. Nah, sehingga itu adalah relasi tidak langsung. Kemudian SGM, Supply Chain Management. Nah, ini juga ada mata kuliahnya nih, ya, manajemen rantai supply atau rantai pasok ya. Kemudian IRM ya, Enterprise Resource Management. Nah, biasanya nih kalau diimplementasinya namanya ERP ya, Enterprise Resource Planning. Ya, perencanaan sumber daya perusahaan. Bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan, mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggannya. Data warehouse juga termasuk relasi tidak langsung, ya. Oke, berikutnya adalah corporate portal. Corporate portal itu website ya, website perusahaan kayak gitu. Oke, berikutnya adalah segmentasi pasar. Tadi kita udah punya produk. Nah, selanjutnya pada saat ini produk sudah ada, nah kita harus tahu dulu, ya. Oke, pasar kita ada di mana? Ya. Segmentasi pasar atau segmentasi pelanggan merupakan kelompok ya. Kelompok. Kalau kita bicara segmentasi pelanggan adalah kelompok pelanggan yang memiliki interest, keinginan ataupun kebutuhan yang sama dan memiliki kemampuan finansial atau daya beli yang sama. Itu tuh key point-nya tuh.
ya. Jadi merupakan kelompok pelanggan, ya pelanggan itu banyak, ya orang-orang dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara tentang segmentasi, kita bicara pengelompokan. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan dari tadi kebutuhan dan keinginannya sama, dan daya belinya juga sama, kemampuan secara finansial. Oke? Nah, maksudnya seperti apa? Kalau kita bicara katakanlah handphone, ya, oh, interest-nya, keinginan, kebutuhan, oh sama-sama memiliki handphone. Nah, tapi di sini terlihat adalah daya beli. Daya beli. Kenapa? Orang yang beli iPhone, dia tidak membeli, katakanlah, saya tidak mendiskreditkan sebuah merek produk ya, tidak ya, saya bicara hanya fokus ke segmentasi pasar. Let's say ada apa? Handphone Advance atau Mito masih ada gak sih? Ya, katakanlah seperti itu. Ya, yang beli ke sana dia tidak beli ke sini. Ataupun kebalikannya, yang beli ke Mito tadi dia tidak beli iPhone. Seperti itu. Kenapa? Walaupun kebutuhannya sama, tapi ya daya belinya berbeda. Oke. Daya beli sama tapi keinginannya berbeda, itu udah pasti berbeda. Tapi di sini adalah yang keinginan kebutuhannya sama dan daya belinya sama. Nah, itu adalah segmentasi pasar. Gitu, ya. Nah, di sini ya, calon pelanggan perusahaan berada dalam sebuah komunitas besar yang kerap disebut sebagai pasar atau market. Didefinisikan siapa saja yang menjadi target penjualan produk atau jasa yang ditawarkan. Harus dapat diklasifikasikan menjadi sejumlah kelompok yang terdiri dari sekumpulan individu atau grup yang memiliki kesamaan karakteristik kebutuhan. Tadi ya, karakteristik kebutuhan dan, ya, ditambah ini, dan memiliki daya beli yang sama. Nah, tujuan pengelompokan ini adalah untuk merancang strategi pemasaran yang tepat. Nah, sehingga pada saat Anda mendefine segmentasi pasar ataupun segmentasi pelanggan, Anda jangan sebut untuk semua orang gitu loh. Tidak. Ya. Kita punya produk. Nah, produk ini buat siapa? Oke. Kalau saya analogikan, Anda tahu target panah ya. Target panah itu kan dari yang besar, kemudian ke kecil sampai sebuah titik ya, sebuah titik. Nah, titik itu adalah kelompok. Walaupun yang lain dia bisa bertransaksi memesan produk Anda, tapi fokus produk Anda adalah ke kelompok yang ada di tengah-tengah itu. Ya. Dan Anda jangan menyebut semua orang, tidak. Pria dan wanita, tidak. Harus spesifik. Ya, kasih sesuatu yang spesifik. Ya, sederhananya saja gini. Toh, kue ada orang yang lebih suka manis, ada orang yang lebih suka asin. Nah, dari dua itu aja tuh udah terbentuk kelompok gitu loh. Ya. Terus Anda bilang tadi untuk semuanya, ya, ada mahasiswa e-commerce pada saat BMC, dia sebut adalah untuk, dia sederhana aja, untuk pria dan wanita. Terus saya bilang, kamu bikin jaket kulit? Iya. Ini bisa buat pria dan buat wanita? Iya. Bisa nggak kamu jual jaket nggak buat ukuran anak bayi atau anak SD? Terus dia bilang, nggak ada, Pak. Nah, itu. Ya, ada salah di situ. Cari kelompoknya seperti apa. Oke. Terus Anda sebut katakanlah menjual pakaian muslim, ya. Pakaian muslim, busana muslim, ya. Anda sebut di segmentasinya adalah wanita. Nah, tadi spesifik, kamu jual nggak buat anak kecil? Kamu jual nggak untuk yang seperti apa? Kamu jual nggak? Enggak, Pak. Nah, tadi harus spesifik. Ya, sehingga apa? Sehingga di saat Anda sudah tahu siapa segmentasi pasar Anda bisa fokus ke proses marketing. Siapa yang harus saya lebih tetapkan untuk saya tawarkan produk saya ini. Seperti itu. Jadi tidak ke semuanya. Anda harus tepat sasaran agar juga dapat mengoptimalkan budget dari marketing. Dan juga channel-channel ya. Channel-channel, kanal-kanal, media-media, apa saja yang Anda bisa manfaatkan untuk melakukan distribusi, marketing, dan sebagainya. Ya, tergantung dari apa? Tergantung dari segmentasi pasar Anda, kelompok pelanggan Anda. Gitu, ya. Jadi tujuan pengelompokan ini adalah untuk merancang segmentasi pemasaran yang tepat. Agar tepat sasaran. Parameter segmentasi pasar. Ya. Yang pertama, identifikasi jelas mengenai segmen pasar.
ukuran yang dapat dikuantifikasikan. Jadi kalau bisa ada ukurannya. Misalnya katakanlah Anda jualan untuk anak kuliah misalnya, untuk anak kuliah. Nah, untuk anak kuliah seapa? Katakanlah di Jakarta. Nah, Anda lihat anak kuliah di Jakarta ada berapa orang sih? Ya, terus kemudian Anda mau ambil berapa persennya dari total keseluruhan. Nah, itu ada ukuran yang dapat dikuantifikasikan. Jadi ada sesuatu yang terukur, berapa target kita gitu. Ya. Kemudian tingkat kemungkinan diakses oleh perusahaan. Oke. Selanjutnya adalah sejalan dengan strategi maupun kebijakan alokasi sumber daya usaha yang dapat menggunakan pendekatan ya pada saat kita ingin mengelompokkan segmentasi pasar, kita bisa melihat dari sisi perilaku pelanggan. Demografi ya, kalau kita bicara tentang demografi, kita bicara tentang ada di situ ada yang namanya usia, ya, jenis kelamin, bahasa dan lain sebagainya, gitu, ya. Nah, kemudian di situ ada psikografis. Nah, psikografis terkait juga dengan minat, hobi, pola pelanggan, ya. Kemudian juga bisa budaya, ya. Oke. Jadi itu juga harus dipikirkan. Kelas sosial juga berpengaruh, ya. Kelas sosial, kemudian personalitas, gaya hidup. Nah, itu adalah psikografi, ya. Jadi tolong bedakan. Kalau demografi terkait dengan usia, jenis kelamin, agama dan sebagainya gitu ya. Nah, sedangkan kalau tadi psikografis tadi ada apa? Ada hobi, ada minat, kemudian apa tadi yang terkait dengan kelas sosial, personalitas dan sebagainya, ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau dari sisi geografi yaitu wilayah, ya. Anda mau jual segmentasi ini dalam wilayah apa? Gitu. Katakanlah wilayahnya Anda ya terkait dengan visi dan misi ya. Bisa aja wilayah Anda mau incar daerah Banten. Ya nggak ada masalah. Gitu. Ya, secara geografi Anda jual di Banten saja. Gitu. Nggak ada masalah. Ya. Ada yang mau daerah Solo saja. Ya nggak apa-apa. Gitu. Ya, kalau itu target pasar Anda, ini kan namanya target pasar. Nah, berarti Anda jualan di daerah Solo. Gitu. Ya, atau Jawa Tengah. Ya, silakan lebih tinggikan lagi. Kemudian kalau secara demografi, usia berapa yang mau Anda incer? Jenis kelaminnya apa? Kan ada produk yang hanya khusus pria saja. Ada yang khusus wanita saja. Ada yang khusus untuk umur baby born, ya baru lahir, ya berapa bulan. Ada juga. Ada yang untuk anak SD, ada yang untuk anak SMP, ada yang untuk anak kuliah, ada untuk yang orang bekerja. Nah, itu kan ada secara demografi. Jadi harus dilihat nih, secara perilaku, ya demografi, psikografi, dan geografi. Ya, jadi parameter ini harus dilihat. Jadi nanti pada saat Anda membuat katakanlah pengelompokan segmentasi pasar, nah ini harus dilihat juga yang seperti apa segmentasi pasar kita, gitu, ya, agar target marketingnya jelas, gitu, ya. Lanjut. Kemudian segmentasi pasar dan IT, ini kan terkait ya. Kalau tadi kan visi dan misi dengan IT, produk dengan IT. Nah, sebenarnya juga sama nih, segmentasi pasar dan IT. Nah, terkait dengan segmentasi sangat berkaitan dengan penentuan pemilihan model kanal distribusi atau distribution channel. Ya, penentuan kanal akses. Nah, sehingga atau saya tanya dulu deh. Nanti kita akan belajar BMC. Anda sebelumnya sudah pernah belajar BMC belum? Bisnis model kanvas. Sudah ada yang pernah lihat belum? Minimal lihat deh. Belum. Tapi mungkin ada yang sudah atau ada yang lupa gitu ya. Oke, nanti kita belajar. Nah, oke. Tadi ada produk, kemudian ada segmentasi pasar. Nah, bagaimana cara untuk mendistribusikan, memperkenalkan produk kita ke pelanggan? Nah, itu disebut dengan channel, distribution channel, ataupun akses channel. Nah, model pengawasan produk atau jasa dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, kemudian apa saja contoh ya dari segmentasi pasar? Contoh, di industri perbankan. Ya, di industri perbankan, dia ada segmentasi pasar, dia dipecah berdasarkan ya, apakah secara karakteristik produk dan jasa dari perbankan yang mereka tawarkan ini untuk apa? Untuk retail, untuk per orang, atau untuk korporat, untuk B2B, perusahaan dengan perusahaan, gitu ya. Kemudian misalnya perbankan ya, ada perbankan yang fokus ke masyarakat pedesaan-pedesaan. Anda tahu nggak Bang apa tuh?
bank yang dia fokus ke pelosok-pelosok desa. Jadi dia punya cabang-cabang tuh di situ tuh. Ada yang tahu bank apa? Dia fokus banyak tempat. Bank DKI kah? Oh, Bank DKI. Koperasi, Pak. Di DKI. Bank. Bank Koperasi. Oh, ada Bank Koperasi ya? Iya, nggak tahu deh. Iya, bank koperasi ya koperasi gitu. Nah, ini bank apa yang dia ada di pelosok-pelosok gitu ya. Sampai di pedalaman dia punya tuh. Di daerah-daerah dia punya tuh. KCP-nya banyak tuh. Ada yang tahu? Bukan DKI. Kalau Bank DKI kan dia relatif fokusnya ada di, itu kan bank daerah ya. Gitu. Nggak tahu ya? BRI. Ya. Nah, ya BRI, betul. Oke. Nah, terus ada bank yang dia fokus ke perkreditan rumah. Ya, yang rumah massal. Bank KPR. KPR ya? KPR kan ininya, produknya. Banknya apa? Produknya apa? KPR kan produknya, banknya apa? Yang dia rumahnya massal tuh, rumahnya ribuan tuh dia. Ya. BTN. Oke. Ya, jadi KPR BTN tuh dia fokus ke situ tuh. Ya. Nah, terus macam-macam ya. Ada yang bank dia fokus lebih ke arah ke investasi. Ada yang dia produknya dia untuk ke anak kuliah, anak sekolah, untuk beasiswa, ada juga kayak gitu. Ya, ada bank yang tadi lebih ke payroll, ke sistem penggajian. Ada bank untuk yang perkuliahan, ya. Nah, kalau bank perkuliahan tadi pembayaran virtual account mahasiswa, nah itu biasanya ya itu diambil sama BNI, Mandiri, ya walaupun yang lain juga ada ya. Produk-produknya yang lain juga ada, cuma yang paling besar ya ada di situ tuh. Ya, dan bank-bank lain lah. Loh, ada juga yang berdasarkan faktor geografis. Jadi dia ada yang pasarnya luar negeri, ada yang pasarnya dalam negeri, ya banknya. Oke. Nah, ada yang berdasarkan demografi. Jadi untuk anak-anak, remaja, dewasa dan manula. Oke. Jadi ada tabungan untuk hari tua misalnya ya. Oke. Ada tabungan buat anak-anak, ya. Jadi dia ada tuh tabungan khusus buat anak-anak, ya. Nah, tentunya secara perihal tentang yang namanya buat anak-anak ya, kalau secara ininya potongannya kecil gitu loh, dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini maksudnya apa sih? Jika target segmen pasarnya adalah remaja, maka pastikan proses terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan melibatkan penggunaan aplikasi teknologi informasi. Gitu. Ya, kenapa? Karena anak-anak milenial seperti ini kita lihat, mereka paling sering buka di mana sih? Gitu. Ya. Oh, paling sering buka di YouTube tadi kamu bilang, terus di Facebook mungkin ya, atau Instagram ya. Nah, berarti nanti channel pada saat memperkenalkan produk Anda, nah Anda harus bikin tuh ya channel-channel seperti itu. Iklan di YouTube, kemudian Anda punya Instagram dan punya iklannya, Anda punya Facebook dan iklannya. Nah, seperti itu. Jadi ya memang bayar untuk biaya promosi, biaya marketing gitu, agar kenapa? Tepat sasaran. Ya. Oke. Atau misalnya jika sasaran pelanggannya adalah eksekutif muda yang sibuk, maka pastikan mereka dapat mengakses perusahaan, produk, layanan yang ditawarkan via internet, telepon genggam dan sebagainya gitu ya. Jadi dilihat dari segmentasi pasar agar bagaimana channel-channel yang mereka harus buka, saluran-salurannya apa untuk memperkenalkan produk dan juga untuk agar intinya adalah komunikasi lah antara si pelanggan ke perusahaan dan perusahaan ke si pelanggan. Ya, perusahaan ke pelanggan ya menawarkan, mempromosikan. Nah, kalau dari pelanggan ke perusahaan mungkin dia mau bertanya, kemudian bisa saja bertransaksi pemesanan. Nah, seperti apa? Jadi harus terkait dengan teknologi-teknologi yang sesuai dengan segmentasi pasarnya. Selanjutnya adalah mengidentifikasi profil pelanggan. Kalau tadi pasar, sekarang kita spesifik ke pelanggan. Nah, tentunya perusahaan hidup karena ada pelanggan.
tumbuh kembang perusahaan didukung dengan para pelanggannya. Perusahaan yang hebat adalah perusahaan yang dapat mempertahankan pelanggannya dalam jangka waktu yang panjang. Pelanggan bersedia berinteraksi dengan perusahaan dalam konteks jual beli tentunya, karena adanya produk dan layanan yang dibutuhkan. Mengenal dan memahami siapa pelanggan merupakan hal teramat sangat penting. Jadi Anda pada saat katakanlah mau berjualan di perusahaan, Anda sudah punya produk, nah Anda harus tahu dulu, mengenal dan memahami siapa pelanggan Anda. Tadi segmentasi pasar sudah, kemudian sekarang turun lagi spesifik ke pelanggan. Loyalitas pelanggan menjadi faktor kunci bagi keberlangsungan usaha. Tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa keberhasilan perusahaan besar adalah dia dapat mempertahankan loyalitas dari pelanggannya. Dan itu bukan hal yang mudah. Itu hal yang perlu jangka panjang, ya. Contoh, kenapa Toyota saat ini secara penjualan dia masih nomor 1, gitu. Kenapa Bank BCA masih yang nomor 1 secara pelayanan dan pelanggan? Kenapa Samsung menjadi yang nomor 1 dalam hal servis? Pelanggannya juga masih yang terbanyak. Ya, itu bukan hal yang mudah. Untuk menciptakan sebuah brand image di sebuah perusahaan itu memerlukan waktu yang panjang. Mereka perlu sesuatu yang terus-menerus, pelayanan yang konsisten, produk yang konsisten, yang baik dan konsisten gitu ya. Dan agar itu terbina, ya. Kalau misalnya nih, ya, saya coba iseng aja nih mau nanya nih sama Anda nih, ya, satu-satu ya. Nanti Anda jawab dengan cepat aja, nggak usah terlalu lama mikir ya. Saya random ya, saya uji petik ya. Ya, kalau nanti Anda mau beli laptop, Anda mau merek apa? Ya, oke, ya, dari Fatur deh, Fatur. Yang nggak bisa mikrofon silakan chat. Tur, kalau kamu mau laptop, maunya merek apa nanti? Kalau Anda beli lagi. Atau yang lain deh, silakan deh. Acer, Pak. Acer. Si Rifki Dell. Iqbal maunya Mac, Pak. Siap. Terus, yang lain apa? David? MacBook, Pak. Ririn apa? MacBook? Iya. Oke. Terus tadi David Lenovo. Yang lain? Saya masih belum lihat pola nih. HP, oke, bagus. Yang lain? Oke. Nah, karena ini mungkin secara bisa dibilang respondennya tidak terlalu banyak, ya. Tapi MacBook udah ada 3, gitu. Nah, berarti ini produk dari Apple. Nah, ini menjadi sebuah dream, sebuah impian, ya. Mungkin dengan fitur-fiturnya, dengan segala kehebatannya, performa dan sebagainya, dan juga ada apa? Prestige. Ya, prestis. Kalau udah ngeliat logo Apple kegigit itu ya, gerowak itu kan pasti kan udah ada unsur prestis tersendiri ya. Ya nggak ada masalah gitu ya. Tadi ada yang mau Lenovo, ada yang HP, ada yang Acer ya. Nah, ini bisa terlihat dari mana? Ada juga merupakan sebuah dreams, ada juga yang merupakan berdasarkan dari pengalaman. Ya, pengalaman katakanlah misal ya, ini pakai HP ini saya Pak dari limpahan kakak saya. Nah, ini awet banget Pak. Nanti berikutnya kalau saya mau beli, ada uang, saya akan beli merek HP lagi. Nah, misalnya seperti itu. Ya, atau pengalaman Pak menggunakan Lenovo gitu ya, atau tadi Acer dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, nanti kalau bentuk hal seperti ini kan sederhana nih, responden sedikit. Nah, biasanya nanti ada lembaga survei tersendiri tuh. Ya. Menanyakan kira-kira brand apa gitu ya. Ya mudah-mudahan mereka independen ya. Nanti akan ada satu tuh. Dari sisi apa? Laptop. Nanti apa? Brand 1, 2, 3-nya, nomornya, peringkatnya, ya. Nah, itu ada di website, katakanlah super brand ataupun top brand. Nah, nanti mereka bisa nampilin di produknya mereka. Super brand atau top brand tahun 2020 misalnya, ya. Oke, atau mendapatkan penghargaan super brand 3 tahun berturut-turut, ya, 18, 19, 20 misalnya. Nah, itu seperti itu. Itu kan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Tandanya, kalau mereka nanti ngeh terhadap sebuah produk, mereka teringat, produk itu. Ya, misalnya motor, ya motor apa? Nah, Anda sebut nanti, katakanlah brandnya apa, Yamaha, Honda, Suzuki. Nah, nanti spesifik lagi, motor bebek Matic, ya. Bebek Matic. Ya, karena bebek ada 2 kan ya, ada yang pakai Matic dan non-Matic. Nanti disebut bebek Matic, nanti apa pikiran Anda? Ya, oke. Nah, itu menjadi apa?
menjadi sesuatu hal yang kenapa mereka pakai barang motornya itu apa bagus performanya, kemudian tidak rewel, awet, ya, kemudian secara pelayanannya juga bagus, spare partnya juga mudah untuk dicari dan lain sebagainya. Nah itu kan akan menjadi turun menurun, gitu, ya. Ada kan pernah ya ada mindset, oh ini keluarga Toyota nih, pokoknya kalau mobil belinya Toyota terus, ya. Tetangga saya dia keluarga Suzuki, jadi apapun produk Suzuki dia beli itu, ya. Dari katakanlah yang apa itu Ignis, ya, terus kemudian keluar yang buat keluarganya R3, ya dia beli itu Suzuki tuh, ya keluarga Suzuki, ya gitu ya. Jadi tadi itu bisa dari hal yang turun menurun. Nah itu yang menjadi sebuah brand awareness, loyalitas, ya, loyalitas si pelanggan. Nah, untuk menciptakan hal seperti itu tidak sederhana, diperlukan jangka waktu yang panjang, ya. Ada brand masuk, oke, secara produk bagus nggak? Anggaplah bagus. Nah, nanti secara waktu yang akan menjawab, ya. Nah, bagaimana produk itu dirasakan, pengalaman oleh si pelanggan. Jika bagus, dia akan memberikan testimoni itu kepada orang lain, ya. Bagaimana spare part-nya, ya, bagaimana tentang perawatannya, operasionalnya, performanya dan sebagainya, keawetan gitu ya, oke, dan lain-lain, laptop juga dan sebagainya. Nah, yang jelek adalah kalau pengalamannya tiba-tiba terjadi yang buruk, walaupun nggak semuanya, ya. Misalnya ya monitor Anda ketemu sama monitor ini, aduh kok monitor ini baru dipakai setahun kok udah jebol ya. Nah, itu udah biasanya tuh walaupun anggap bisa aja tuh cacat produk atau dan sebagainya, orang tuh udah nggak mau beli itu lagi tuh. Nah, terus ketemu beli yang lain oh ternyata awet, udah tuh dia bisa setia tuh sama produk itu, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah itu yang bisa menjadi pelanggan menjadi loyal. Oke, karakteristik pelanggan, siapa saja yang tergolong sebagai pembeli produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi di sini kalau kita bicara karakteristik, kita bicara pertama dulu siapa mereka, siapa kelompok mereka yang akan membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan kita. Kemudian bagaimana tingkat atau kemampuan daya beli mereka. Ya, tadi secara finansial tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi katakanlah keinginannya sama, belum tentu daya belinya sama, ya. Oke. Terus kuliah misalnya ya, kuliah. Nah, itu juga termasuk kita bicara tentang segmentasi pasar yang memiliki kelompok pelanggan yang sama, berarti orang atau perusahaan yang memiliki segmentasi pelanggan yang sama dengan perusahaan kita, itu adalah kompetitor. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita membahas tentang kompetitor ya. Nah, tentunya kita jangan menganggap kompetitor perusahaan yang tidak apple to apple dengan perusahaan kita. Nah, contoh kayak perguruan tinggi. Ya, kita lihat secara apa? Secara jenis produk dulu deh. Ya, keinginan kan, ada interest. Ya. Contoh, Anda jangan menyamakan perguruan tinggi, ya, sama-sama perguruan tinggi ini, yang satu jualan prodi hukum, yang satu enggak. Ya, yang satu jualan kedokteran, yang satu enggak. Itu nggak bisa dibandingin. Itu udah berbeda interest, kebutuhan, nggak bisa. Gitu. Dah. Kita bilang yang sama. Oke, sama-sama dia punya prodi SI katakanlah. Ya, di sini punya prodi SI, dia punya oke, sama nih prodinya nih. Berarti ada interest yang sama. Tapi dilihat secara kemampuan sama atau enggak daya beli pelanggannya. Kenapa? Yang ini harganya sekali masuk katakanlah 15 juta. Yang ini 60 juta. Itu tidak apple to apple, Bos. Ya, itu bukan segmentasi pasar yang sama, ya. Keinginannya sama tapi daya belinya berbeda, gitu. Artinya masuk sini nggak masuk sini, masuk sini nggak masuk sini, gitu loh. Ya. Oke, jadi ada daya beli, gitu ya. Apa pandangan terhadap kualitas produk atau jasa yang dianggap penting sehingga mereka bersedia membelinya? Ya. Jadi mereka akan melihat apa sih fitur yang menjadi keunggulan, kualitas produk yang dianggap penting sehingga mereka bersedia untuk membelinya, ya. Contoh misalnya kalau siapa tadi udah jelas lah. Kalau daya beli itu kemampuan, ya, kemampuan finansial. Kualitas begini. Contoh katakanlah di handphone, ya, handphone. Apa pandangan terhadap kualitas produk atau jasa yang dianggap penting sehingga mereka bersedia membeli? Ya, handphone kan fiturnya standar, tapi ada yang menawarkan tentang ya bukan fitur baru sih ya, tapi tidak semua handphone ada. NFC misalnya. Ya, near field communication, buat apa? Buat top up untuk e-money biar lebih cepat dan sebagainya, ya. Nah, saya beli handphone waktu itu, saya ganti handphone karena apa? Karena saya memang lagi butuh ada NFC-nya, ya sudah. Nah, berarti kan saya akan memilih ada NFC-nya.
Nah, nanti keluar lagi nih, katakanlah ada yang 5G, ya. Nah, kalau Indonesia sudah nanti providernya sudah mendukung 5G dengan speed yang berkali lipat dengan dari 4G, nah tentunya di saat mereka butuh, ya mereka akan beli itu 5G, gitu ya. Nah, ataupun yang lain ya silakan. Ya, tadi laptop tergantung kebutuhan ya. Ada yang laptop khusus hanya untuk di office automation-nya aja lah, yang penting Microsoft Office, ya. Tidak lemot, tapi cukup, ya sudah. Ya, itu buat kantor ya. Speknya sedang, ya. Tapi ada juga yang mereka akan unggul ke desain grafis. Secara kualitas videonya, layarnya dia harus bagus, resolusinya minimal Full HD, kemudian ya kalau bisa lebih ya, terus secara kartografis juga harus baik, dan proses untuk pemrosesan grafik juga bagus. Nah, itu untuk orang-orang desain dia akan memilih seperti itu, ya. Tapi ada juga yang lebih fokus mau ke game, ya. Pak, saya pencinta game Pak, gamers nih ya, disuka gaming, ya sudah, berarti dia akan mencari spek komputer atau laptop yang ada minimal standar untuk gaming tertentu kan, ya. Nah, berarti dia akan pilih itu. Nah, secara kualitas ataupun yang lain lah, tadi mobil ya, ada 7 seaters, ya. Dia tergantung kebutuhannya, ya. Nah, tadi kenapa Toyota dia menciptakan mobil 7 seaters mulai dari Toyota, ini tolong koreksi saya kalau saya salah ya, yang low end-nya atau LCGC-nya ada Toyota Calya, yang 7 seater ya, kemudian ada Avanza, kemudian ada Innova, nah terus Fortuner pun juga 7 seaters. Oh, ada lagi Rush ya, Rush itu juga 7 seater ya. Nah itu kan lihat itu sama-sama 7 seaters. Nah, tapi dilihat dari apa? Kebutuhannya sama buat keluarga ya. Tapi bukan hanya untuk keluarga. Ada yang buat hanya khusus armada antar jemput aja. Ya berarti kan nggak perlu sesuatu yang katakanlah, oh peleknya mesti peleknya bagus, ya, yang ada fitur bisa spionnya bisa nutup sendiri, ya, ada fitur-fitur canggih di sana, ya nggak juga, jadi tergantung kebutuhan, ya, sama daya beli tadi, gitu, ya. Kalau mampunya katakanlah hanya bisa beli Rush sementara, ya tidak beli Innova, ataupun Rush itu lebih ke arah ke mobil yang bisa di multimedan katakanlah, termasuk juga Fortuner, ya kan, tapi tergantung dari daya beli, ya. Nah, jadi di sini ada unsur tadi, ya, siapa, daya beli, dan kualitas. Berikutnya adalah akses. Bagaimana akses produk atau layanan yang menjadi pilihan mereka dalam melakukan interaksi jual beli. Jadi mudah gak untuk diakses, ya. Berikutnya adalah lokasi. Oke, di mana lokasi tempat berada dan diakses oleh perusahaan. Nah, kalau zaman sekarang sih sepertinya dengan adanya web commerce, barrier antara lokasi dan waktu itu sudah tidak menjadi pembatas ya. Ya mereka mau sabar menunggu apa enggak, intinya segitu ya. Karena beli produk sekarang katakanlah bertaburan dari China ya, e-commerce bisa langsung dari websitenya sana, ya bisa juga ya dia sudah jual lapak-lapak yang ada di e-commerce Indonesia gitu, yang dikirim dari sana ya, dari sana langsung ya. Tapi sekarang udah cepat ya, dulu nunggu bisa 2 bulan ya. Nah, sekarang paling hanya seminggu sampai 2 minggu sudah nyampe, dan ongkos kirimnya sangat murah sekali, gitu ya. Lanjut, bagaimana kecenderungan tingkat loyalitas mereka terhadap produk atau jasa yang ditawarkan? Nah, tadi ya tentang brand image ya. Oke, bagaimana kecenderungan tingkat loyalitas? Oke, Anda nawarin produk yang loyalitasnya tinggi terhadap sebuah produk, let's say ya, Toyota ya, kemudian ditawarkan nih produk Mitsubishi. Ya, Anda tawarin dengan fitur lebih tinggi dengan harga yang sama, mereka tetap nggak mau, gitu loh. Itu tadi loyalitas ya. Oke, kenapa? Ya tadi ya, karena dari sebelum-sebelumnya pengalaman mereka menggunakan produk tersebut dan sebagainya, itu menciptakan sebuah loyalitas. Nah, gimana perusahaan itu bisa menciptakan produk yang pas sehingga loyalitas terbentuk, gitu ya. Nah, dari sudut pandang IT, ya, kita tadi setiap dari kriteria-kriteria tadi, nah, bagaimana sih dari sisi view-nya IT? Mengetahui profil pelanggan sangat relevan. Ya, berikutnya adalah tingkat literasi pelanggan dengan menggunakan teknologi informasi. Ya, jangan sampai mereka Anda nawarin untuk orang yang katakanlah untuk orang tua yang literasi IT-nya rendah,
Anda tawarin dengan akses produk yang seperti itu, ya, dengan akses teknologi yang mereka tidak gunakan, literasinya rendah. Ada tapi rendah, tidak banyak yang menggunakan teknologi seperti itu. Ya jangan, marketingnya jangan di situ, gitu, jangan menggunakan teknologi seperti itu. Nah, maksudnya itu ya, tingkat literasi pelanggan, ya, literasi kemampuan dia untuk menerima IT, ya. Oke. Berikutnya adalah jenis aplikasi teknologi informasi seperti apa yang perlu dibangun dan dikembangkan. Nah, yang perlu dilihat dari UI UX-nya, kemudian bagaimana cara interaksi pelanggan di dalam aplikasi tersebut. Nah, seperti apa yang perlu dibangun dan platformnya seperti apa. Fasilitas dan fitur dan fasilitas tadi sudah disampaikan. Prinsip pemilihan teknologi informasi seperti apa yang harus dipegang. Nah, seperti itu ya. Oke. Berikutnya adalah kompetitor ya. Nah, ini agenda kita terakhir ya. Nah, tadi yang sudah saya bahas sebetulnya, saya pikir ini slide minggu depan, slide hari ini juga ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, siapa itu kompetitor? Kompetitor adalah perusahaan yang sama dengan perusahaan kita dalam hal segmentasi pasar. Itulah pesaing kita. Ya, banyak perusahaan lain sebagai kompetitor yang menawarkan produk atau jasa layanan serupa pada segmen pasar maupun profil pelanggan yang sama. Nah, tadi ya. Jadi Anda jangan menyebut dia adalah kompetitor kalau segmentasi pasar atau profil pelanggannya itu dia berbeda. Ya nggak bisa. Ya, secara interestnya berbeda, itu udah bukan kompetitor. Terus secara daya belinya berbeda, itu bukan kompetitor, bukan saingan. Ini saingan adalah yang berada di segmentasi yang sama. Kecuali kalau mereka sudah menciptakan produk yang, nah ada dalam tanda petiknya nih ya, yang dia sama dengan segmentasinya, ya. Contoh misalnya, katakanlah handphone yang entry level, ya, di situ ada Realme, ya, Vivo sama Xiaomi katakanlah, ya. Nah, terus kemudian Samsung menciptakan buat handphone yang entry level juga, gitu. Dia menciptakan produk yang dalam secara harga itu di kisaran harga yang sama, fiturnya sama, interestnya sama. Nah itu sebutlah kompetitor, gitu, ya. Tapi kalau kita bicara sesuatu yang berbeda, kayak contoh tadi iPhone, ya, iPhone dia tidak menciptakan produk yang low budget, tidak, ya, sekalipun terjangkau, ya terjangkau bagi mereka, tetap harganya juga ya kisaran 10-an ya. Nah, itu kan sudah punya segmentasi sendiri gitu loh, ya. Tapi kalau katakanlah Samsung tadi dia mau melawan bangsanya dihabisi ya, bangsanya handphone dari negara China, ada Xiaomi, ada Realme ya, ada tadi Redmi ya, ada Vivo dan sebagainya. Nah, Samsung dia banyak sekali dia menciptakan yang sebelumnya ada seri J, sekarang seri A 2 digit ya, seri A 20, saya nggak hafal ya, 20, 30, 50, 80, ada tambahan lagi S-nya dan sebagainya ya. Nah, itu buat semata-mata buat apa? Ya, buat bermain di dalam segmentasi yang sama agar tidak semuanya dimakan sama sama perusahaan-perusahaan itu. Ya, sama seperti katakanlah budget flight Lion Air dan AirAsia, ya. Mereka tidak usah memikirkan pelayanan apa yang ada di pesawat. Anda jangan berharap akan mendapatkan roti yang enak, Anda jangan berharap mendapat sebuah makanan yang enak, ya, pelayanan yang bagus, ruang kabin yang lega dan sebagainya. Udah nggak usah pikirin itu, yang penting Anda terbang dan Anda nyampe ke sebuah tempat, ya. Dah nyampe dengan harga yang murah, gitu, ya. Oke, jadi ya jangankan minum ya, permen juga nggak dikasih. Intinya seperti itu. Nah, beda sama Garuda, ya. Garuda kalau dalam perjalanan tertentu dia ada standarnya, ya, dikasih snack, kasih roti, kemudian kasih makan. Apalagi kalau perjalanannya udah lintas waktu, wah udah makanan terus-terusan gitu ya, dikasih itu ya setiap berapa jam gitu ya. Nah, kalau perjalanan lama ya ke luar negerinya. Nah, dalam hal di sini maksudnya apa? Nah, Garuda juga nggak mau dong semuanya juga habis di low budget flight seperti itu. Nah, mereka menciptakan yang namanya Citylink, yang setidaknya secara harga mirip-mirip lah dengan kualitas itu, tapi dengan brand tadi kan atas nama tetap Garuda ya, Citylink itu ya. Ataupun kebalikannya, Lion dia juga mau dong ada standar ditinggiin dikit, ya, menciptakan Batik Air ya. Nah, kenapa juga Aqua menciptakan Fit? Nah itu jadi jangan sampai dia dihabisin sama yang bawah-bawah juga gitu ya. Nah, jadi intinya apa?
kompetitor adalah perusahaan yang menawarkan produk dengan segmentasi dan profil yang sama. Tanpa strategi yang baik, perusahaan akan sangat sulit dapat memenangkan persaingan ini. Untuk mengembangkan strategi yang baik, hal harus dilakukan adalah memahami profil para kompetitor utama yang ada di pasar. Nah, itulah yang sebelumnya mungkin Anda tahu tentang case study dari Nokia dan BlackBerry. Seberapa hebatnya Nokia di zamannya ya, dapat predikat handphone sejuta umat. BlackBerry juga dengan layanannya yang eksklusif yaitu BBM ya. Nah, di saat hal itu terbantahkan kalau BBM sudah tidak lagi eksklusif jadi inklusif, ya Android juga udah bisa pakai BBM. Nah, WhatsApp ya jadi sudah tidak ada apa yang dibanggakan, sudah habislah. Dan Nokia juga tidak mau berkembang, sekalipun dia berkembang, dia sudah jauh berada di belakang dari kompetitornya, ya sudah lewat, lama-lama ya kolaps juga. Nah, sejarah itu yang menjadi lesson learn terhadap pembelajaran ya buat kita semua, yaitu kompetitor, jika mereka tidak mengembangkan strategi yang baik dan tidak mengikuti tren. Ya. Oke, memahami kompetitor, aspek yang harus dipahami perusahaan mengenai kompetitor, karakteristik fitur dari produk atau layanan yang diberikan. Kita juga harus punya ya aplikasi itu untuk merekam kompetitor ya. Jadi siapa sih kompetitor kita? Ya secara lokasi gitu ya. Oke, kayak misalnya UBL, siapa sih kompetitor UBL? Nah, tadi ya kompetitor kita lihat dulu segmentasinya. Apa yang pelanggannya, profil pelanggan sama, yang dibutuhkan dan daya belinya juga sama. Nah, kira-kira siapa sih tentang harga dan model pembayaran. Nah, ini jadi intinya gini. Kita harus memahami kompetitor dengan melihat apa yang mereka jual, fitur, produk, dan layanan diberikan, rentang harga dan model pembayaran, bagaimana cara perusahaan kompetitor memasarkan produk dan jasa, kekuatan kompetitor dalam beroperasi dan berkompetisi, cara perusahaan kompetitor untuk mengelola usahanya. Nah, hal kayak gini kan bukan sesuatu yang susah untuk dicari gitu loh. Ya, karakteristik fitur ada di deskripsi, spesifikasi, white paper dari spesifikasi produk. Itu bisa dilihat. Di website-nya pun bisa kelihatan. Layanan yang mereka berikan bisa kelihatan. Bahkan kalau mau kita jadi dalam tanda petik spy, kita bisa jadi pura-pura jadi pelanggannya mereka gitu. Rentang harga, model pembayaran bisa kita lihat akses dari websitenya gitu. Bagaimana cara memasarkan bisa terlihat dari marketingnya. Nah, seperti itu. Jadi pahami kompetitor. Jadi kalau kita mau berperang ya dalam untuk memenangkan kompetisi, kita harus tahu dong lawan kita siapa gitu. Ya, sama kayak main bola, kita harus tahu siapa yang harus kita hadapi nih. Ya. Seorang kiper untuk penalti, siapa eksekutor penaltinya mereka, berapa orang mereka, berapa persen mereka ke kanan, ke kiri, ke tengah. Nah, itu dipelajari semuanya tuh, ya agar kenapa kans untuk memenangkan itu kita punya, gitulah, ya dan lain-lain lah, ya. Oke, nah dari sudut pandang IT, mempelajari bagaimana perusahaan kompetitor memanfaatkan teknologi informasi. Jadi dilihat mereka punya IT apa sih, seperti apa sih. Nah, bagaimana cara tingkat efektivitas, efisiensi dari aplikasi mereka. Terus mencari aplikasi seperti apa yang dapat diterapkan di perusahaan untuk meningkatkan posisi daya saing terhadap para kompetitor. Ya, jadi kalau Anda lihat e-commerce ya itu kita kadang-kadang nggak tahu siapa yang inisiator, siapa yang follower. Jadi mereka memperbaiki fitur-fiturnya agar lebih mudah untuk dapat diaplikasikan, untuk dijalankan. Kemudian secara gimmick-gimmick, ada gamification, ada game yang terembed dalam e-commerce tersebut, ada ngumpulin poin, ya membership dan sebagainya. Nah itu sama-sama melihat lah, ya. Nah itu sesuatu hal yang kenapa ya udah jadi lumrah aja. Nah namun gimana caranya perusahaan harus berada selalu di depan dengan cara apa? Inovasi. Kenapa? Hal kayak gitu mudah untuk ditiru, ya. Nah, tadi ya, di sini ada namanya mengkomparasi, benchmarking, ragam indikator kinerja antar perusahaan kompetitor dalam pemanfaatan teknologi informasi. Tadi dari hal-hal yang tadi, ya, seperti dari sisi layanan, dari sisi bagaimana cara untuk mengakses, bagaimana cara untuk pemesanan, pembayaran, pengantaran, dan lain-lain. Ya. Nah, oke. Ya, saya rasa cukup dari situ. Nanti kalau Archimedes kita di pertemuan lain aja sekalian workshop. Sampai sini ada pertanyaan apa enggak? Perihal tentang agenda kita hari ini nih. Ya. Agenda kita hari ini tadi mulai dari visi dan misi, kemudian produk, selanjutnya adalah segmentasi pasar, kemudian profil pelanggan, yang kedua adalah kompetitor. Oke, apakah sudah cukup?
Sudah cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, saya rasa udah cukup ya, bagus. Jangan lupa untuk melakukan presensi pada hari ini. Kemudian untuk kuis, walaupun saya buka selama 3 hari, ya mumpung masih hangat materinya, gitu ya, Anda coba download materinya, kemudian Anda coba pelajari, dan Anda kerjakan kuis. Ya, soalnya 10 soal, ada 1 soal tentang pemahaman, jadi total 11. Yang kalau pemahaman kan Anda isi apapun itu nilainya benar, jadi jangan takut khawatir untuk ngisi. Ini ngisinya apa ya? Isi apa aja silakan, sesuai objektif yang Anda terima lah. Gitu. Kemudian perihal tentang materi, ya kenapa saya bilang menganjurkan untuk mengerjakan kuis secepatnya, mumpung masih hangat nih, ya, mumpung baru terima, tadi Pak Hendri terangin kayak gini, nah itu langsung dikerjakan aja, ya. Toh 15 menit cuma 10 soal, itu cepat sekali, ya, 3 kali attempt juga, ya, kalau misalnya high score ya, Anda katakanlah nilainya ini masih bisa diperbaiki, bisa dapat nilai maksimal, gitu, ya. Oke, sekalipun suatu saat attempt Anda sudah dapat 90, di attempt berikutnya Anda mendapatkan nilai 80, ya nggak masalah. 90 akan tercatat karena menjadi nilai yang tertinggi. Gitu ya. Jangan lupa presensi sama kuisnya ya, teman-teman semua. Oke, saya rasa hari ini sudah cukup. Ya, terima kasih atas gabungnya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan pada saat penyampaian materi. Saya akhiri, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, ya, Terima makasih. kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sehat-sehat semua ya. Saya izin live ya. Ya, mari.